Nah santai teteh. Nah itu dulu Ki. Jadi saya diminta panitia untuk menyampaikan refleksi tentang tantangan dan panggilan pendidikan. Jadi pertama, kemarin saya tidak memperkenalkan diri saya. Jadi ada yang menegur saya soal itu. Nama saya Pendeta Nelson Siregar, istri Buru Hombing, ada 3 anak, ya, 1 perempuan, 2 laki-laki, dan masih 1 yang sudah kawin, dan masih 1 cucu. Jadi nama cucu saya Marlinang, jadi saya Upu Marlinang. Gitu. Marlinang tahu ya artinya kan? Marlinang. Jadi artinya bukan Marlinang air mata, bukan itu. Tapi Marlinang itu cerah. Silau gitulah kira-kira. Nah jadi kita lihatlah dulu. Inilah kira-kira gambaran yang saya lihat. Bagaimana kita melihat tantangan ke depan. Kemarin yang saya sampaikan itu dari mana UN kan gitu. Nah sekarang kita memang perlu mengenal di mana kita sekarang berada. Nah, guru dosen na kita, UN na sungod dia mah, UN to sonare. Jadi yang paling tahu itu pastilah kalian. Nah, secara subjektif bisa merasakan, bisa mengalami apa kesulitan, apa persoalan yang ada internal itu di situ. Ya mungkin ini menjadi pekerjaan bersama kita lah. Jadi kami hanya stakeholder ya, sebagai pensiunan, sebagai jemaat, sebagai orang luar yang melihat Universitas KPN Nomensen. Nah, saya melihat tantangan 2023 sampai ke depan itu ada nanti yang kita lihat event-event penting. Saya bikin misalnya di sini 2029 itu Universitas KP merayakan 75 tahun. Jadi kira-kira tinggal 5 tahun lagi lah. Nah kira-kira UN ini apakah masih tetap eksis atau bubar gitu. Tantangannya bisa begitu. Persis seperti nanti bisa kita lihat misalnya beberapa orang mengkaji termasuk Ki Kuan Gi misalnya melihat Indonesia ini akan bubar 2030. Bubar, bangkrut karena Indonesia tidak bisa membayar hutangnya, hutang pinjaman itu salah satu. Nah 2045 Jokowi bilang Indonesia ini tahun emas. Nah, apakah kita tenggelam 2045, Nomensen jadi tidak ada lagi atau Nomensen ini jadi berkembang? Karena ibu kota akan pindah misalnya mulai tahun depan sudah di Kalimantan Timur, ya IKN gitu. Nah, jadi apakah kita masih berpikir lokal di Sumatera Utara atau sudah berpikir nasional? Bahkan berpikir internasional. Nah, ini tentu mimpi-mimpi seperti ini kita perlu rumuskan. Kalau kami dari segi gereja kan sudah jelas, visi kami kan sudah dirumuskan juga sebenarnya bahwa gereja ini termasuklah UN menjadi garam dan terang dunia. Dan kalau bisa menjadi berkat. Itu, tapi menjadi garam pun sudah hebat. Karena garam ini mampu menahan busuk gitu. Dan bisa dia menggerami yang lain gitu. Menjadi terang ya kalau bisa mencerahkan gitu. Kalau menjadi berkat sudah biasa. Terjemahannya mungkin perlu. Jadi di sini lebih jelas yang kedua ini saya menggambarkan di sini. Pengalaman kita kalau kita misalnya melihat ke belakang HKBP ini orang Batak misalnya kita lihat pengaruh Hindu ada di sana, pengaruh Paderi yang di situ yang dengan kekerasan mau mencoba pengislaman di Tapanuli tapi mereka gagal. Tapi Nomensen itu berhasil. NKRI itu mulai tahun 45.
ya. Dan misioner berakhir 42. Jadi inilah sejarah orang Batak dan sejarah orang Kristen, HKBP gitu ya. Nah, kita sudah melampaui juga persoalan-persoalan demokrasi dan persoalan multikulturalisme. Nah, saya kira kita sudah masyarakat yang toleran, bukan intoleran gitu ya. Dan perjuangan kita memang mengadvokasi, melalui advokasi Universitas HKBP Indonesia kan itu sudah terbuka juga. Bukan hanya kepada warga jemaat HKBP, tapi kepada semua gereja-gereja termasuk Islam dan yang lain. Nah, ini saya pikir proses pendewasaan kita sudah terjadi. Itulah kira-kira refleksi kita dari ke belakang dari mana. Sekarang persoalannya bagaimana ke depan. Gitu. Jadi dari segi kesadaran, tantangan kita sudah tahu globalisasi itu. Walaupun itu tantangan, tapi itu juga lah peluang. Bagaimana peranan Indonesia di East Asia itu juga sudah mestinya menjadi bahan percakapan kita. Nah ini nanti nanti kita akan apa? Ini kira-kira yang saya mau sebutkan tadi, kira-kira prediksi 2030 itu bubar dan seterusnya itu. Tapi itu dijawab oleh Presiden Jokowi dan juga para menterinya. 2061 dilihat oleh Sri Mulyani misalnya, serius itu persoalan pemanasan global itu. Nah, mungkin saya juga sudah tidak ada di situ, mungkin sebagian juga kita sudah tidak ada tahun 2061, tapi sekarang juga sudah terasakan sebenarnya panas. Bahwa kesulitan air, persoalan banjir, persoalan segala macam yang menyangkut soal bencana alam itu sudah menjadi persoalan. Nah, itu tempat saya di Peanature, jadi saya sebut Peanature itu sebenarnya 1.200 di atas permukaan laut, tapi pernah juga banjir di situ. Karena terus menerus 2 minggu berturut-turut hujan, banjir. Nah, akhirnya saya bikin kanal untuk menyelesaikan itu. Maksud saya baik di kota, apalagi di kota seperti Jakarta misalnya, kepanasannya itu luar biasa. Panas di situ. Sehingga air ke depan ini menjadi persoalan. Udara menjadi persoalan. Nah, kalau di Medan saya rasa, kalau di Medan hampir tidak bisa tidur kalau tidak ada kipas atau apa kan? AC. Nah, ini banyak beban kalian dengan beban kami di pedesaan. Kami bernafas di sini masih bisa tanpa kipas, tanpa apa kan? Nah, itu. Nah, jadi itu persoalan menurut saya perlu menjadi catatan kita. Juga catatan tahun 2045 yang menurut Jokowi itu tidak ada negara-negara maju yang memberikan ya kesempatan kepada kita supaya maju. Kalau kita tidak mau maju. Saya pikir ini cocok itu. Dan orang Batak mestinya atau orang HKBP sudah harus lebih tahu itu. Selain kita minoritas, tapi minoritas yang memang sedikit mampu untuk keluar dari persoalan-persoalan sehari-hari gitu. Dan menurut hemat saya itu ada itu ahli ekonom mengatakan, Alfredo Pareto mengatakan bahwa the vital few, jadi yang sedikit itu sangat vital. The people many, yang banyak itu bisa juga tidak ada gunanya. Jadi jangan mengandalkan karena banyak, tapi memang yang sedikit itu yang penting bisa berpengaruh. Nah, jadi Jokowi justru menantang, mengatakan ini kan pilihan Jokowi ini saya lihat siapa yang maju, maju. Siapa yang tidak mau maju, ya tidak maju. Makanya jor-joran saya lihat soal infrastruktur itu, soal digitalisasi itu. Ini lihat kan bahaya digitalisasi itu, anak-anak sekarang umur-umur kecil sudah melihat itu. Persoalan pelecehan seksual seperti di daerah Tapanuli ini, ya, sudah mengerikan. Moralitas kita sudah begitu. Tidak ada lagi gunanya. Termasuk gereja sebenarnya kalau daerah Tapanuli ini, karena neneknya juga sudah melakukan incest kepada cucunya, orang tuanya kepada
putrinya, seperti itu. Laki-laki dengan laki-laki, semuanya itu sudah ada di sini. Jadi itu sudah realitas kejadian yang kita hadapi sebagai gereja gitu. Jadi semuanya itu bisa dicari akarnya, tapi tidak mungkin pemerintah menghentikan penyiaran TikTok, penyiaran yang segala macam itu. Jadi ini tergantung sekarang kembali kepada refleksi yang saya berikan kemarin itu, apakah keluarga masih bisa, ya keluarga kita masih bisa dipengaruhi oleh kekuatan gereja atau melalui pendidikan. Itu persoalannya. Nah kalau ini tidak ada lagi, ya kita menjadi korban. Masyarakat kita bisa juga ini kemajuan ini menjadi bencana bagi masyarakat kita, bukan jalan keluar. Konsep hilirisasi menurut saya itu persoalannya. Kemudian krisis pangan, itu banyak catatan mengenai itu ada. Bagaimana pengembangan green teknologi, ekonomi hijau. Jadi kalau seperti yang di atas tadi kita lihat misalnya, ya itu harus. Kalau kita melihat di gereja, budaya Minggu misalnya ada bunga plastik di situ. Kemudian kalau Natal gaba-gaba plastik semuanya kan. Tapi menurut kita itu bagus. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan ulang, ya itu sebenarnya kita sudah mencintai kematian, bukan kehidupan. Makanya kalau saya berkhotbah saya bilang itu, bagi Tuhan yang penting bunga tai ayam pun yang kita bikin di atas altar ini jauh lebih berguna itu bagi Tuhan daripada bunga plastik ini. Ini cantik tapi palsu. Kepalsuan itu kita rayakan tiap minggu saya bilang. Nah, jadi hijau itu sebenarnya bisa juga dimulai dari gereja, tapi persoalannya tidak ada yang melihat bahwa bunga itu indah. Apalagi budaya orang Batak ini kan tidak indah. Bunga itu belum begitu, itu harus dibudayakan. Nah itu, jadi sebenarnya gereja dan terlebih menurut saya UHN ini harus menjadi agent of development, agent of change, agen perubahan. Melalui kata-kata, melalui tindakannya, melalui actionnya. Kalau kita betul-betul bersatu melakukan sesuatu dan mengatakan itu dan mengerjakan itu secara benar, menurut saya itu akan menjadi keluar. Nah jadi sekarang ini produk dari pendidikan yang kita hasilkan, satu menurut saya memang mentalitas ini penting kita perhatikan. UHN sebagai kekuatan moral itu juga perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana kita menjadi agen perubahan. Produk-produk dari Nomensen itu pikiran-pikirannya yang inovatif, yang kreatif, dan juga bagaimana persoalan kedaulatan pangan ini kita perhatikan. Jadi belakangan pernah saya berkunjung ke beberapa negara di Eropa Timur, Bulgaria, Slovenia, itu kita masuk dari Athena ke atas gitu. Saya lihat semuanya di situ hampir tidak ada sumber daya alam, semuanya pertanian. Tapi kalau kita lihat dari segi ya penampilannya, rumah-rumah yang ada di situ di desa-desa, merata kehidupan itu, tapi sudah makmur gitu. Tapi Indonesia yang disebut kaya, ya, timpang ada di sana sini berbeda. Karena apa? Memang fokus untuk pertanian menurut saya sebagai lumbung pangan itu sampai sekarang belum ada yang serius pemerintah dalam hal ini. Nah, bagaimana sebenarnya gereja sebagai katakanlah sebagai mitra dari pemerintah bisa menawarkan sesuatu pemikiran yang inovatif untuk mengatasi persoalan krisis ini. Nah ini kalau bisa kita share ke depan sebenarnya tantangan-tantangan seperti ini, dan kalau jelas kita merumuskannya, kemudian bisa kita ambil apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi wajari mencoba maridu sahali. Ya tersama mengidonokan uhain wajah HKBP bisina tungtorang bisina baru dosen ni uhain malojala bisu rohanai. Aku tadi mau jadi bisa nak ketur malu bolo jemaah KBP terus betul.
Uhaen wajah KBP Pisina tutora Bisina pe baru dosen di uhaen malo jala bisu rohanai pegawe na mahasiswa na rado jala padut hisa jala burju pengurus na akar ruas na reta jala tiur rohanai. Kita orang gila orang kita. Kalau tidak gila itu bukan kita. Kita orang gila orang kita. Kalau tidak gila itu bukan kita. Gila lapatanna, gagas ide langsung aksi. Itu maksud tuh. Nah, gagas ide, ya? Oh, anom atong ini. Jadi ontong anong do kira na, iko jongjong do kita mangede onon. Coba kita bahas onon. Uhaen, BP, pisina tutora, dosen di uhaen, malo jalan rohanai. Gila orang kita, kalau tidak gila itu bukan kita. Gila orang kita, tak orang gila, kalau tidak gila itu bukan kita. Oke, jadi ini ayo perbanyak bertanya. Jadi suatu metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan perubahan, untuk melakukan penyembuhan, dia selalu bertanya kepada orang yang mau disembuhkan. Apakah mau sembuh? Katanya, mau. Jadi kita mau kalau melakukan sesuatu dengan mahasiswa, supaya mahasiswa itu bisa berubah, perbanyak bertanya. Ayo perbanyak bertanya. Mahasiswa banyak ilmunya, belajar bersama, bekerja bersama. Ayo bertambah bertanya. Mahasiswa banyak ilmunya, bekerja bersama, belajar bersama. Ya sonari tabama tulu kelompok. Kumpar kelompok itu. Kanon, sama sekelompok naik. Jadi tadi maju bersama, baru omen no perjulu, pedua kon, petuduan. Satu sama-sama. Ayo bertambah bertanya, mahasiswa banyak ilmunya, belajar bersama, bekerja bersama. Yo bertanya, ayo perbanyak bertanya, ayo perbanyak bersama, ayo bertanya, masih. Berarti hilang identitas, simetong, hilang identitas, terseret dengan yang lain. Oke, udah. Saya bisa ngomong kan? Oke. Oke. Banator bisa lagi? Oke. Satu. Kali. Uhen mulai. Oh. Uhen satu ya. Uhen.
wajah kabipip pisina tung torang pisina pe baru dosen ni uhae malo jalabi sukrohanai jala burju pengurusna akaruasna reta jala tiur rohanai kita orang gila orang kita kalau tidak gila itu bukan kita gila orang kita orang gila kalau itu bukan kita. Ayo bertambah bertanya mahasiswa banyak ilmunya belajar bersama bekerja bersama bertanya ayo bertanya ayo bertanya sama bekerja bersama ayo ya jadi sampai gila mah kita teh, sampai gila yang berani. Memang boy mau sampai gila yang berani, itu tuh. Nah, jadi kalau ini hanya semacam refleksi lainnya dari yang tadi, saya lihat kita tidak akan bisa melihat tantangan kalau persoalan itu masih berada di diri kita sendiri. Nah, jadi ini mungkin Dr. Ika sudah tahu lah ini. Ini teori siapa ini? Maslow. Tapi saya hanya mau mengatakan, memang persoalan hidup ini kalau persoalan makan saja belum selesai, hampir tidak bisa mendiskusikan bagaimana kita melakukan sesuatu. Kita diskusikan pun tentang tantangan Universitas Kepemimpinan ini dan kita harus bisa menjadi subject of change, ya, menjadi agen perubahan, sulit. Nah, apalagi kalau sampai ke persoalan mental miskin. Karena yang kedua ini kan memang supaya bisa berpikir katanya mesti ada duit di kantong, mesti ada rumah, mesti ada mobil. Tapi kan itu tidak cukup. Kita juga perlu dikenal oleh masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya banyak orang mengatakan kenapa Marlilang masih terus di HKBP untuk mencari uang. Persoalannya di situ. Karena sesudah orang sudah sedikit terbebas dari persoalan kemiskinan, kemudian sudah sampai hidupnya itu cukup dalam arti ada rumah, ada mobil, anak-anak sudah bisa sekolah, ya. Tapi dia ingin sedikit dikenal oleh masyarakat. Iwan nama martual nama lilangi. Nah, ada yang diam-diam bilang, ya mau banyak 7 juta ya udah nggak dong nih. Ikonolo di mana mesti marsual. 200 doh di mana-mana. 700, ada 450, 400. Walau peterian pereng mas saya sudah melewati soal kemiskinan tidak ada lagi seperti itu. Nah, tahapan ketiga ini menjadi persoalan. Kalau kita tidak hargai pendapatnya, itu jadi destroyer dia merusak. Nah, jadi memang dari segi psikologi, ini istimewa lah. Kalau sudah pimpinan, terdekan gitu, rektor, purek, semuanya ini dihargailah.
jadi tugas jadi rektor itu memang harus lebih banyak menghargai yang lain. Nah, kalau kita tidak perlu dihargai karena kita memang sudah besar gitu kan. Kalau kita sudah kepala bos apa, sebenarnya nggak perlu lagi. Tapi yang lain-lain ini memang perlu. Nah, jadi tidak usah harus udah menghormati, enggak, jangan lagi begitu. Kita justru harus menghargai mereka. Banyak orang tersendat sebenarnya di proses yang keempat ini. Sesudah dia sudah banyak uangnya, sudah dikenal masyarakat umum, tapi dia butuh terus penghargaan. Nah, ini muncullah egoisme itu, penonjolan pribadi. Kalau sedok guarda, yang tadi di mana? Yang oleh mana benerin kan? Soal ngergai soal makan gitu kan. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang menurut saya kedewasaan seseorang, dan menurut saya ya seorang dosen untuk uji kelayakan seorang dosen itu mestinya sudah di tahap yang kelima ini. Perlu uang, tapi bukan itu yang menentukan. Perlu jabatan, tapi jangan seolah-olah jabatan ini tujuan dari semua pekerjaan kita ini. Karena banyak orang seperti itu. Demi kepentingan itu lebih diutamakan dari harga diri gitu. Hilang harga diri demi jabatan. Nah, menurut saya lebih bagus kita tidak ada jabatan itu, tapi harga kita tetap itu. Nah, dan bisa juga kita memandang orang, persepsi kita tentang orang dari penampilan. Ini juga bukan zamannya lagi seperti itu. Nah, belum tentu orang yang pakai slop itu ekonominya lebih sedikit dari kita. Orang tidak lagi melihat barangkali soal pakaian, tidak lagi soal penampilan, tapi soal bagaimana dia berpikir untuk orang yang lain. Aktualisasi dirinya itu sudah jelas gitu. Jadi semangatnya menurut saya itu, jadi dosen itu bukan karena orang lain mengatakan. Sama seperti saya, kalau saya pendeta, bukan karena orang tua saya pendeta. Bukan supaya saya dihormati supaya menjadi pendeta. Saya bilang kalau menjadi orang kaya enggak usah jadi pendeta. Ngapain? Ya lebih bagus ya preman gitu. Lebih bagus bikin kelapa sawit. Ngapain jadi pendeta? Nah itu antara lain. Jadi saya kira dosen juga mestinya begitu. Soal panggilan ini mestinya vokasi itu mesti kita lihat apa rencana Tuhan dengan saya gitu. Nah, aktualisasi diri menurut saya itu proses pribadi yang terus berkembang, bertumbuh. Dan proses itu bisa berkembang karena juga kawan-kawan kita di sekitar kita itu juga mendorong itu gitu. Nah, inilah satu proses mendasar untuk refleksi kita supaya saya mengenal diri saya. Memang perlu saya tanya juga pendapat orang lain tentang saya. Nah, apa pendapat orang lain tentang saya dan apa pendapat Tuhan tentang saya? Asitong ludo Tuhan naik neriti kau nagila udah kau kalah kau nena. Nah, hidup menagila dah orang. Oleh Tuhan itu nagila terus semua hidup. Ini asitong. Jadi bukan karena orang lain kita mengatakan kita gila, langsung kita gila. Enggak ada itu. Jadi kita menjadi orang yang baik, maksud saya, bukan karena orang lain. Saya menjadi dosen yang betul-betul mengajar mutu, betul-betul mencari keunggulan, bukan. Karena saya supaya dipuji orang. Memang itulah panggilan saya. Vokasi itu itulah relasi saya dengan Tuhan, dan saya merasakan itu betul. Bahwa Tuhan memang betul-betul memilih saya untuk pekerjaan seperti itu. Saya pensiun misalnya di pedesaan, ya kalau kawan-kawan saya lebih banyak di kota. Tapi saya melihat panggilan saya di hari tua saya ini, saya mau berkhotbah terhadap alam. Nah, jadi saya minta kusunari itu pidung nama. Nah, iban usuan maka pisang asaro pidung tu sih. Nah, usuan kapokat asaro perjulur pidung aler bolor zolma silakan. Nah, karena dalam Markus dikatakan kita memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Ale ngalau ngarobe uputa sa pinasa matong ulah tu dasidete. Oke. Ini jadi ini juga perlu dicekin ya. Cek. Kalau kalian misalnya orientasi kita kepada orang atau kepada kerja program. Ada orang gila kerja,
tapi sangat sulit dia berkomunikasi dengan orang. Dia pintar mengajar, tapi kalau dia sudah ditanya menyangkut soal persoalan pribadi misalnya, karena persoalan aku ibu guru ini, dan tuak mana mengadusi. Nah, orientasi kita lebih banyak kepada kerja. Nah, jadi masing-masing kita bisa begitu. Nah, ini antara lain bagaimana concern orang, ada orang lebih berorientasi kepada hasil dan berorientasi kepada manusia. Jadi saya bagus apapun metode pengajaran kita, tapi kalau komunikasi kita dengan orang tidak bagus, nah apa yang kita katakan itu menjadi tidak baik, gitu. Jadi force manajemen ini manajemen miskin. Kalau di sini dia hanya bekerja karena dikasih tugas dosen 1,5 jam. 1,5 jam menurut dia sudah panjang itu, cukup. Dia tidak mau melampaui itu. Nah ini sangat miskin dia. Dia hanya dipaksa kerja baru kerja. Udah ya benar. Oh, jalan pertanyaan? Oke. Oke. Jadi ada orientasi kepada orang, itu yang disebut dengan country club. Jauhlana marah, perkata-kata melain soal ikut itu lagi. Oh, sepanjang zaman dikatai politik, dikatai ekonomi, sudah ibu tuh lagi. Isi, ada orang tak ni do, atong biame ko mengulau ni nang gome yang dang yatu sih, mengulau. Terlalu banyak ngomong. Soalnya surat to majapang na dok mina. La subuh surat mana? Nah, inilah tipe country club. Nah. Ya orang do orientasi terus kerja ima task management. Nah. Jadi pikiran terus manajemen menuju kerja ibu teh mana sudah diterima. Alemar saya menatai melahirkan di rumah sakit yang ibu teh mana? Melahirkan mana ibu teh melahirkan. Natai ima. Alawal tu karejo sampai sik duana ho na karejo terus. Belajar karakter modal sudah. Orientasi kerja dan anak tu colma. Nangi pak anak tapi nangi pakulingi. Di rawuru ne rupanya ikaw nama bapak na. Sehari-hari utur kau iko geleng do peone ya. Mana geleng do uru ne hape ngana berbaju. Jadi orang do colma dia hitung satu terlalu seimbang. Jadi misalnya sonaknya mak rupanya ngaruh ibu urusin kan, boleh betul pinasoyan nama tuh udah. Alih-alih aku kamu terus bah. Terus rektor hidungan sang, awam menengah betul. Alih dong do kalau mau berhasil itulah yang disebut dengan tim manajemen. Nah, menurut saya pas itu tim manajemen. Dengan Dr. Enik Sunarison pembinaan kan. Baik pak, ya jangan gimana sudah yang kosong tim kan, marupu di sana no, umba dua, rabang, kosong nih, ada nggak dong mengula, tang tim mana tuh kerja, ya kalau naik sih di mana sakari jual mai, jadi tes case bagi seorang pemimpin yang berhasil, semakin tidak di situ dia, kerjaan berjalan, itulah keberhasilan, menurut saya itu betul itu. Nah, saya namanya itu. Jadi hasil ini perjumpaan tahun mestinya setiap orang kita perlu menuliskan kira-kira apa yang kita peroleh dari tempat ini. Nah, apa kira-kira output dari percakapan kita ini? Nah, secara pribadi ya. Output itu pribadi. Jadi cara pribadi. Yang kedua nanti outcome. Outcome itu lebih pada kelompok ini. Apa? Dampak dari retreat ini. Memperbaiki kinerja kita, memikirkan tantangan dan panggilan kita melayani di UN, merespon zaman ini. Misalnya barangkali perlu kita pikirkan, semalam kami mendiskusikan dengan beberapa orang teman karena ke depan ini katanya fakultas yang paling pas menjawab persoalan ini, menjawab hilirisasi itu
mempersiapkan orang jadi pengusaha, dan mempersiapkan orang-orang yang mampu mengembangkan teknologi hijau, jadi teknologi terbarukan. Nah, jadi Politeknik Amang mungkin bisa di sini untuk mendirikan politeknik, rupanya bisa sendiri, tapi ada vocational training itu mesti didampingi oleh universitas. Nah, jadi kalau kita mau menjawab persoalan di daerah Tapanuli dengan pariwisata, dengan krisis pangan, ini sebagai lumbung pangan misalnya, untuk kedaulatan pangan masyarakat petani di sini, perlu kita kerjasama HKBP yang ada di sini dengan pembinaan, dengan Pengmas, dibantu oleh ilmu pengetahuan sains dari Universitas KPN Mensen. Jadi bisa saja bisa mendirikan politeknik, karena saya lihat pemerintah juga sekarang proaktif untuk ke arah situ, pariwisata dan seterusnya itu. Soal dana barangkali nanti mungkin ya kita yang ada di sini juga bisa memikirkan itu. RKT kan guru kan, nah, yang lain-lain gitu. Kemudian impact ini juga yang tadi kemarin sudah saya bilang soal persepsi ya, persepsi masyarakat ini juga perlu kita soal namanya kalau ada yang negatif bukan lagi melaporkan itu ke kantor polisi atau kemana gitu. Itu lebih kita menyelesaikan melalui dialog bersama dengan masyarakat, memberikan yang terbaik, program-program terbaik supaya UHN ini lebih dikenal orang di tengah-tengah masyarakat. Jadi 3 dharma perguruan tinggi barangkali ini tidak hanya soal akademik, tapi ini bagaimana kita pada studi penelitian itu institusi ini berdaya enggak gitu. Kemudian pengabdian itu, program-program pengabdian itu. Nah, katakanlah seperti ini kan, diskusi kita semalam. Kami memang terlalu banyak soal surga saja khotbah kami. Nah, karena memang soal dunia ini buta gitu. Nah, jika kalian terlalu mungkin bagaimana memajukan perguruan tinggi di dunia persilatan ini, nah, jadi kaki kalian lebih lari ke dunia kan, jadi mestinya kami menarik sedikit kakinya ke sini. Kalau kami mau terbang ke atas, ya kalian tariklah kaki kami ke bawah supaya membumi kan gitu. Sehingga impact kami itu, impact kita itu secara komprehensif, holistik gitu. Nah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah kira-kira yang mau saya sampaikan dengan singkat mengenai tantangan kita ke depan. Dan kalau kita menjadi satu tim dan membangun manajemen tim antara UHN dengan stakeholder yang ada di seluruh gereja ini. Katakanlah kalau dulu kan para missionari itu memang sudah disiapkan dari Eropa dan sudah ada program mereka. Tugasmu di sana pertama mencatat apa persoalan di situ, dilaporkan langsung. Ada laporan. Yang kedua, mencatat apa kebutuhan di situ. Ketiga, mengidentifikasi persoalan-persoalan di situ. Keempat, mendirikan pergudungan. Kalau ada kebutuhan untuk rumah sakit, bikin rumah sakit. Kalau ada pendidikan, bikin pendidikan. Kalau ada percontohan pertanian, bikin pertanian. Itulah yang disebut dengan pergudungan gitu. Nah, sekarang kita memang di kemajuan ini mesti lebih dekat. UHN jangan terlalu jauh dari gereja ini. Nah, jangan biarkan gereja ini berbicara soal surga tanpa didampingi persoalan-persoalan sains untuk menyelesaikan persoalan di dunia ini. Itulah kira-kira Amang Inang yang saya mau sampaikan. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, diberi kesempatan. Silakan Amang Inang, kita mungkin ada waktu sebelum Opui mengisi sesi selanjutnya. Ada yang ingin bertanya atau yang didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya. Sesi ini kita tutup sambil kita menunggu sesi selanjutnya. Kita kasih aplaus yang meriah kepada Amang Pendeta Nelson.